Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Jayanti dengan NIM A1J223016. Saya dari kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya dengan judul proposal yaitu Interferensi Fonologis Bahasa Jawa sebagai Bahasa Ibu pada Masyarakat Transmigrasi di Desa Sidomukti. Kemudian pada latar belakang proposal dijelaskan dan dipaparkan dalam poin-poin berikut. Yang pertama yaitu bahasa merupakan alat komunikasi penting dalam kehidupan manusia, di mana bahasa merupakan lambang suatu bunyi yang digunakan oleh para anggota dalam masyarakat untuk bekerja sama dalam berinteraksi di lingkungan sosial. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia sebagai perantara agar dapat saling mengerti. Oleh karena itu, bahasa sangat penting digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari penutur. Poin kedua yaitu masyarakat Indonesia bersifat multilingual, di mana penggunaan lebih dari satu bahasa sudah menjadi hal lumrah. Dalam hal ini, masyarakat setiap hari berinteraksi tak hanya menggunakan satu bahasa saja, terlebih pada kelompok masyarakat yang berinteraksi dengan penutur yang menggunakan bahasa yang berbeda setiap harinya. Indonesia merupakan negara dengan bahasa yang beragam, sehingga memungkinkan masyarakatnya dapat menguasai lebih dari satu bahasa, selain bahasa nasionalnya. Bahasa daerah merupakan bahasa kedua yang kebanyakan dapat dikuasai oleh masyarakat Indonesia, sehingga penggunaan lebih dari satu bahasa sudah menjadi hal lumrah. Salah satu bahasa daerah yang masih tetap banyak digunakan dan memiliki penutur terbanyak yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa merupakan sebuah bentuk bahasa komunikasi yang mayoritas digunakan oleh warga Indonesia pada masyarakat suku Jawa. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu kontak bahasa memicu interferensi bahasa, khususnya interferensi fonologi, yaitu perubahan bunyi akibat pengaruh bahasa lain. Dalam masyarakat multilingual, fenomena pencampuran bahasa kerap kali terjadi. Hal ini diakibatkan adanya kontak bahasa antara masyarakat multi bahasa, sehingga mengakibatkan terjadinya interferensi bahasa. Interferensi bahasa adalah perubahan sistem suatu bahasa sehubung dengan persentuhan bahasa itu dengan unsur-unsur bahasa yang lain yang terjadi pada penutur dwi bahasa. Interferensi masuk ke dalam suatu fenomena bahasa, termasuk gejala penyusupan bahasa satu ke bahasa yang lain. Hal ini karena kurangnya suatu bentuk kode bahasa yang belum memadai pada bahasa pertama, sehingga terjadinya penyusupan pada bahasa kedua. Begitupun sebaliknya. Peristiwa interferensi adalah digunakan unsur-unsur bahasa lain dalam menggunakan suatu bahasa yang dianggap sebagai suatu kesalahan karena menyimpang dari kaidah atau aturan bahasa yang digunakan. Penyebab terjadinya interferensi adalah kembali kepada kemampuan si penutur dalam menggunakan bahasa tertentu, sehingga dipengaruhi oleh bahasa lain. Interferensi merupakan salah satu faktor penyebab kesalahan berbahasa, karena merusak prosedur suatu bahasa. Interferensi muncul disebabkan karena adanya kontak bahasa. Di dalam kontak bahasa terjadi pemindahan unsur ke bahasa ke dalam unsur-unsur bahasa yang lain. Keliruan di dalam interferensi bisa juga disebabkan adanya kecondongan membiaskan ujaran suatu bahasa terhadap bahasa lain. Interferensi merupakan penyimpangan yang mana kita harus berusaha menghindari ketika sedang berbicara ataupun menulis bahasa resmi. Pada poin selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan penyebab interferensi fonologis bahasa Jawa sebagai bahasa ibu pada masyarakat transmigrasi di Desa Sidomukti. Interferensi fonologi merupakan kekacauan bunyi atau penambahan fonem yang dipengaruhi atau disebabkan oleh bahasa yang lain. Terjadinya interferensi fonologi ini apabila penutur mengungkapkan kosakata dari satu bahasa dengan menyisipkan bunyi-bunyi dari bahasa lain. Fonem yang digunakan menyerap dari fonem-fonem bahasa lain. Bunyi bahasa yang terdapat pada gejala interferensi fonologi diantaranya yaitu bunyi diftong, nasal, bunyi vokal, bunyi semivokal, dan bunyi konsonan. Dalam kelompok masyarakat transmigrasi, khususnya pada masyarakat transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa, mereka kerap kali menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu mereka atau bahasa pertama, dan tentunya bahasa tersebut
digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam situasi formal, baik dalam lingkungan pendidikan, pemerintahan, atau komunikasi antar suku, masyarakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, sehingga menimbulkan interferensi fonologi dalam tuturan yang diucapkan. Selanjutnya yaitu research gap. Research gap dalam penelitian ini untuk melihat adanya celah perbedaan di dalam penelitian terdahulu yang menjadi suatu kekurangan. Dalam penelitian pertama yang berjudul Interferensi Bahasa Jawa terhadap Bahasa Indonesia pada Komunikasi Lisan kelas 2 SDN 2 Boyongwangi, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan yang ditulis oleh Lilik, Suliati, Sariban, dan Sutardi pada tahun 2024 dan diterbitkan dalam Jurnal Linguistik Sastra Terapan. Research gap dalam penelitian ini terletak pada kurangnya fokus pada analisis spesifik mengenai bentuk-bentuk interferensi dalam struktur kalimat bahasa Indonesia yang dihasilkan oleh penutur bahasa Jawa. Kemudian, pada penelitian kedua dengan judul Interferensi Bahasa Jawa ke dalam pemakaian bahasa Indonesia, siswa Sekolah Dasar Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung yang ditulis oleh Zulia Kurnia, Samingin, dan juga Rangga Asmara dan diterbitkan dalam Jurnal Repetisi Riset Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2018. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa interferensi dapat mempengaruhi pelajaran bahasa Indonesia, tetapi tidak menjelaskan dampak spesifiknya terhadap kemampuan berbahasa siswa, sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana interferensi bahasa mempengaruhi kemampuan komunikasi dan pemahaman bahasa Indonesia siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk interferensi fonologis bahasa Jawa masyarakat transmigrasi terhadap bahasa Indonesia di Desa Sidomukti. Yang kedua yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya interferensi fonologis bahasa Jawa terhadap bahasa Indonesia pada masyarakat transmigrasi di Desa Sidomukti. Yang ketiga, apakah kondisi tersebut mempengaruhi komunikasi sehari-hari pada masyarakat transmigrasi di Desa Sidomukti. Kemudian selanjutnya yaitu tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sidomukti, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan mayoritas penduduknya berasal dari Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian alasan lainnya yaitu sebagian masyarakat di desa ini masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi mereka sehari-hari. Sementara bahasa Indonesia digunakan pada situasi formal seperti ranah pendidikan, instansi pemerintahan, dan juga alat komunikasi antara suku. Penentuan lokasi penelitian dianggap sangat penting karena berhubungan dengan data-data yang harus dicari sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara oleh informan dan masyarakat di Desa Sidomukti. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, merupakan sumber informasi yang mempunyai wewenang langsung dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan data. Dalam hal ini, data merupakan fakta, informasi, ataupun keterangan. Keterangan yang diberikan menjadi bahan baku dalam penelitian ini untuk dijadikan bahan pemecahan suatu masalah yang telah dirumuskan atau bahan untuk mengungkapkan suatu gejala. Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu terdiri atas data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang terbentuk oleh kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, seperti berupa hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting, sehingga data yang dikumpulkan dan diambil harus benar-benar sesuai atau valid. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu dengan teknik SIMAK. Teknik SIMAK yaitu merupakan metode yang digunakan peneliti guna meneliti dan menyimak interferensi penggunaan bahasa Jawa oleh masyarakat transmigrasi di Desa Sidomukti. Kemudian teknik selanjutnya yaitu teknik observasi. Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya. Keuntungan utama menggunakan metode pengamatan adalah bahwa peneliti tidak perlu mengkhawatirkan tentang adanya bias. Hal ini sangat penting guna mendapatkan data yang valid dan terpercaya.
Kemudian dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan informan ataupun masyarakat yang ada di Desa Sidomukti. Pengumpulan data dilakukan secara dialog. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dan juga wawancara langsung kepada masyarakat Desa Sidomukti. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu hal langkah yang paling utama untuk menentukan dari suatu penelitian. Analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasikan data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menurut analisis model Mills dan Huberman yang mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga data sudah jenuh. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.